Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat Agi dimanapun sahabat semua berada. Calon presiden dari Partai Nasdem ini tidak pernah sunyi dari sorotan publik. Bukan hanya tentang sorotan mengenai hal-hal yang positif, namun lebih daripada itu terkait dengan apa yang pernah dilakukan baik saat menjadi gubernur sampai kemudian ditetapkan menjadi calon presiden oleh Partai Nasdem. Kita masih ingat bagaimana kemudian proses silaturahmi Anies waktu pertama kali ke Aceh, sampai ada permasalahan di pelemparan terkait dengan ular kobra juga, terkait dengan izin melakukan kegiatan safari dan seterusnya. Baru-baru ini muncul lagi persoalan di mana Anies dianggap tidak becus mengurus sedotan Ciliwung. Tentu hal ini dari Partai Nasdem memberikan komentar soal mangkraknya sedotan Ciliwung yang sempat ditangani oleh Anies Baswedan di saat dia menjadi Gubernur DKI. Memang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini disentil terkait dengan komentar anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Nasdem tentang proyek sedotan Ciliwung. Nopa, salah satu dari anggota DPRD ini, menyebutkan bahwa pembebasan lahan untuk proyek sedotan Ciliwung bukan perkara yang mudah. Namun hal ini pun menimbulkan reaksi dari penggiat media sosial Yusuf Dumdum dengan sindiran kepada Anies Baswedan. Melalui akun Twitternya, Dumdum mengatakan bahwa sosok Anies Baswedan yang memang dianggapnya tak becus, ia pun tidak segan-segan membandingkan Anies dengan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dia mengatakan tukang ngibul yang jadi capres Nasdem emang gak becus. Baru ngurus pembebasan lahan di DKI saja gak bisa, apalagi satu Indonesia. Heru baru 3 bulan aja semua sudah beres, tuturnya dalam akun Twitternya. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, cuitan ini tentu mendapat reaksi dari Partai Nasdem. Dari Nasdem menilai proses pembebasan lahan bukan hal mudah karena mesti mengutamakan unsur kehati-hatian. Sebelum Pak Heru terkait dengan sedotan ini sudah ada proses. Kalau masalah pembebasan lahan semuanya berproses karena diikuti oleh Komisi D saat itu. Artinya proses pembebasan lahan bukan hal yang gampang karena harus ada proses yang harus dilalui. Ini papar Nopa Harifan dikutip dari detik.com. Adapun proses pembebasan lahan yang dimaksud Nopa mulai dari musyawarah mencapai kesepakatan nilai ganti rugi hingga memeriksa keabsahan sertifikat tanah pemilik lahan. Tak hanya di Sodetan Ciliwung, masalah pembebasan lahan pun terjadi di area normalisasi Kali Ciliwung lainnya, salah satunya di Rawajati, Jakarta Selatan. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, apapun yang memang lagi-lagi yang dilakukan oleh Anies Baswedan akan terus diikuti baik oleh loyalis maupun di luar loyalis Anies. Seperti halnya kasus sedotan ini. Begitu juga pada kasus Formula E tidak luput juga dari pemberitaan. Selain itu, sahabat AG Wakil Ketua Komisi D Provinsi DKI Jakarta memandang proyek normalisasi maupun sedotan Ciliwung ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah.
bagaimanapun proyek ini bisa berjalan ketika seluruh lahan sudah dibebaskan. Dalam hal pembebasan lahan harus dibebasin keseluruhan baru ada proses. Artinya ada titik-titik yang harus ditempuh dalam proses ini. Ini adalah satu ungkapan pembelaan terhadap calon Presiden Anies Baswedan. Namun tentu ini memiliki pro dan kontra. Dari sudut pandang mana orang menilai kinerja Anies. Hal ini kembali kepada siapa yang memberikan komentar, apakah loyalis atau lawan politik atau orang-orang yang tidak kemudian sejalan dengan Anies. Sahabat AG, konsekuensi Anies Baswedan selaku calon presiden dari Nasdem memang harus seperti ini barangkali dan harus dijalani. Semoga ke depan tidak ada lagi kita melihat, mendengar kritikan yang tidak memiliki solusi. Tentu memberikan masukan, kritikan sah-sah saja, namun barangkali akan lebih bijak bila mana harus diberikan solusi bagaimana penyelesaian dari satu permasalahan, baik dari calon Presiden Anies Baswedan maupun dari calon-calon yang lain. Saya rasa demikian sahabat AG tentang tidak sunyinya permasalahan calon Presiden Anies Baswedan. Semoga ke depan lebih baik, dan bila mana ada saran mohon tulis di kolom komentar. Demikian sahabat, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.